못하는 너무 기분 좋은 꿈 나는 네가 꼭 그런 것 같은데. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, introduce myself. My name is Afridi Jayani. You can call me Vida. I'm student management major. NIM 2109308110074. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi tentang manajemen pemasaran. Sebelum kita masuk di materi tersebut, ada beberapa pertanyaan tentang pemasaran itu sendiri, yaitu yang pertama ada apa yang merupakan penelitian pemasaran yang baik. Yang kedua ada apa metrik terbaik untuk mengukur produktivitas pemasaran. Yang ketiga ada bagaimana para pemasaran dapat mengakses pengembalian mereka atas investasi pengeluaran pemasaran. Nah, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang sistem penelitian pemasaran, riset pasar atau pemahaman. Manajer menggunakan riset pasar untuk membantu mereka untuk lebih memahami pelanggan dan pasar. Sedangkan wawasan bagaimana dan mengapa hal-hal tertentu terjadi di pasar. Nah, selanjutnya ada penelitian pemasaran. Yang pertama ada desain sistematis, pengumpulan, analisis dan pelaporan data dan temuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Adapun sarana penelitian kreatif, yang pertama lihat saingan, yang kedua sumber internet, yang ketiga mitra pemasaran, dan yang keempat proyek mahasiswa. Adapun proses penelitian pemasaran, yang pertama ada menggambarkan masalah dan tujuan masalah. Yang kedua ada mengembangkan rencana penelitian. Yang ketiga ada kumpulkan informasi. Yang keempat ada analisis informasi. Yang kelima menyajikan temuan. Dan yang keenam buatlah keputusan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah melakukan pemasaran. Langkah yang pertama ada tentukan masalahnya. Langkah yang kedua, mengembangkan rencana penelitian. Adapun rencana pengembalian sampel, ada metode kontak, sumber data. Dalam sumber data ada beberapa, ada data sekunder dan data prima. Selanjutnya, pendekatan penelitian ada pengamatan, fokus kelompok, survei, data perilaku, eksperimen. Selanjutnya ada instrumen penelitian, ada kuesioner, ukuran kualitatif, perangkat teknologi. Langkah yang ketiga, kumpulkan informasi, ada survei daring, survei telepon, wawancara, survei di rumah. Dan langkah yang keempat ada analisis informasi. Langkah-langkah yang bisa diambil yaitu kembangkan langkah-langkah ringkasan, hitungkan rata-rata, model keputusan analisis statistik. Dan di langkah yang kelima, menyajikan temuan dengan cara mengubah data mentah menjadi wawasan, kemudian menyajikan informasi dengan jelas dan menarik. Dan langkah yang keenam, buatlah keputusan. 7 karakteristik riset pemasaran yang baik. Yang pertama ada metode ilmiah, yang kedua ada kreativitas penelitian, yang ketiga ada beberapa metode, yang keempat saling ketergantungan model dan data, yang kelima kenali dan biaya informasi, yang keenam ada skeptisisme yang sehat, dan yang terakhir ada pemasaran. Penelitian pasar harus digunakan dengan benar dan harus dirancang untuk pertanyaan spesifik, untuk penonton tertentu menggunakan alat tertentu. Adapun mengukur drastis pemasaran, survei CMOA menemukan bahwa 80% tidak puas dengan kemampuan mereka untuk benchmark program pemasaran mereka, dampak bisnis, dan nilai. Adapun metrik pemasaran, kinerja pemasaran diukur dengan yang pertama, mengukur, membandingkan, dan menafsirkan.
Pemasaran menghadapi tekanan untuk memberikan bukti dengan yang jelas dan dapat diukur tentang bagaimana pengeluaran pemasaran, membantu perusahaan mereka menjadi lebih menguntungkan. Metrik pemasaran adalah langkah-langkah yang membantu para pemasaran mengukur, membandingkan, dan menafsirkan kinerja pemasaran. Metrik pemasaran dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada eksternal dan internal. Selanjutnya ada papan dashboard pemasaran. Dashboard mirip dengan panel instrumen dari pesawat terbang. Mereka dapat dirancang untuk memberikan informasi secara real time bahwa manajer dapat menggunakan untuk lebih memahami pasar. Nah, teman-teman, itulah materi tentang manajemen pemasaran. Mudah-mudahan kalian dapat terapkan dan begitupun bagi saya sendiri, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, begitupun saya sendiri. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.